jemaah ke tengah, geser ke tengah. Tengah sepi, masih sepi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimanallahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan mengenai qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan, masih berkaitan dengan kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan membawa kepada kemudahan. Di halaman 74 muallif hafizahullah taala al-Ustaz Ahmad Sabiq membawakan cabang-cabang kaidah. Yang pertama adalah idza dhaqal amru ittasa' wa idza ittasa'a dhaqa. Idza dhaqal amru ittasa' wa idza ittasa'a dhaqa. Apabila perkara itu menyempit, maka akan menjadi luas. Dan apabila perkaranya sudah meluas, maka menjadi sempit lagi. Ya, ini adalah ciri dari agama Islam. Apabila ada kesulitan yang memayahkan seorang hamba sehingga dia berat dalam menjalankan syariat, semakin sempit, bukan tambah sempit tetapi nambah luas. Ketika sudah kembali kepada keadaan yang pertama, yang sudah luas, maka kembali menyempit. Ya. Seperti seorang yang salat tidak bisa dengan berdiri, maka dengan duduk. Tapi ketika sudah bisa berdiri, kondisinya sudah sehat, maka dia wajib berdiri lagi. Wa qumu lillahi qanitin. Seorang yang tidak bisa mendapatkan makanan kecuali yang haram, sehingga dia harus mengkonsumsi
makanan yang haram untuk bisa bertahan hidup, maka ketika sudah mendapatkan makanan lain yang halal, maka dia wajib meninggalkan yang haram. Seperti itu. Ya. Ketika Anda safar, lalu Anda payah untuk mengerjakan puasa, maka berbuka. Tapi ketika sudah hadir, Anda sehat, tidak lagi safar, maka kembali wajib puasa Ramadan. Dalil kaidah ini banyak. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 101 sampai 103. Allah Ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yakni maksudnya adalah kafir harbi yang terlibat dalam peperangan, bukan kafir yang ada perjanjian damai, muahad, bukan kafir musta'min yang minta perlindungan, atau bukan kafir dhimmi, orang kafir yang hidup di negeri umat Islam, dijamin keamanannya dengan membayar jizyah. Jadi ketika kaum muslimin bepergian kemudian khawatir di tengah perjalanan dia akan dibunuh oleh orang kafir, apabila singgah di suatu tempat, maka boleh bagi mereka untuk mengerjakan salat dengan cara qasar. Dengan cara apa? Qasar. Mengurangi rakaat salat yang jumlahnya 4 menjadi 2. Zuhur, asar dan isya. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan ayat di berikutnya tentang kaifiyah salat khauf, salat dalam kondisi perang. Ya, dalam kondisi perang. Nah, setelah kaum muslimin dalam keadaan damai, maka sebagian sahabat bertanya-tanya. Ayat tadi kan berkaitan dengan perang, kondisi yang tidak aman. Mereka bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar menjawab, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini, apakah masih berlaku qasar ketika safar meskipun dalam kondisi aman? Maka Nabi SAW menjawab, ya, itu adalah sadaqah tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Itu adalah sedekah Allah kepada kalian umat Islam, maka terimalah sedekahnya. Jadi ketika kaum muslimin menempuh safar yang masyhur sebagaimana pendapat Abdullah bin Abbas, safar yang dimaksud safar adalah 4 burud. 1 burd itu sekitar 20-an kilo. Ya, jadi sekitar 83 kilo ke atas. Maka itu adalah safar. Ketika Anda akan menempuh perjalanan sampai
80-an kilo atau lebih, maka dihitung sebagai musafir. Jelas? Dan Anda boleh mengqasar. Bahkan ketika Anda sudah memulai perjalanan menuju jarak safar, jarak tempuh safar, meskipun belum nyampe 80 kiloan, baru 10 kilo di tengah perjalanan lalu mendapatkan salat zuhur, maka Anda boleh mengqasar. Misalkan antum dari sini, dari Pondok Labu ke Yogyakarta, berapa kilo? 800. Dicek lah Google-nya lah. Tanya Syekh Google Map. Udah nggak usah ngarang, udah tanya aja dah. Lihat, ratusan kilo. Anda berangkat jam 11 siang, kemudian sampai di Karawang, kan belum safar, baru sampai Bekasi. Nah, tapi Anda sudah memulai perjalanan, ini safar sair, maka Anda sudah boleh mengqasar meskipun belum mencapai jarak safar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah safar menuju Makkah, sesampainya dari Madinah ke Dzul Hulaifah, beliau sudah mengqasar salat. Jarak antara Makkah dan Dzul Hulaifah tidak nyampe 20 kilo. Dzul Hulaifah miqatnya ahli Madinah, sekarang dikenal dengan nama Bir Ali. Beliau sudah mengqasar salat karena itu safar di perjalanan. Ya, maka kondisi safar membolehkan mengqasar. Ingat, qasar salat itu hanya safar. Adapun sakit, ya, adapun kebutuhan mendesak, hajat yang tidak bisa ditinggalkan, maka bukan qasar, tapi apa? Jama'. Meskipun ketika Anda safar boleh menjama'. Dan tidak ada kelaziman harus mengqasar dan menjama'. Terserah mau jama' plus qasar atau qasar plus jama', atau sebagiannya sempurna kemudian dijama', atau sebagiannya diqasar zuhur dan asar, asarnya 4 lalu zuhurnya 2, asarnya 4, atau zuhurnya 4, asarnya 2, dikumpulkan dalam satu waktu, itu jama'. Ya, perkaranya luas. Intinya bahwasanya Anda kaum muslimin memiliki rukhsah untuk mengqasar salat. Tapi begitu Anda pulang ke kampung halaman, kembali lagi dari Jogja ke Pondok Labu, apa yang Anda lakukan? Masih boleh salat 2 rakaat? Tidak, sudah harus 4. Ya. Misalkan Anda di perjalanan mendapati zuhur, kemudian di perjalanan meniatkan saya jama' takhir di waktu asar. Ternyata jam 4 sore atau jam 5 sore sampai di Pondok Labu, maka Anda sholat zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat? 2. Betul? 2 apa 4? 4. Yang kenceng 4. Asar 4, karena sudah sampai di sini. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau perkaranya sudah menyempit, maka Ustadz, ada seorang yang tidak bisa sholat kecuali harus membawa najis.
karena kencingnya selalu keluar, sehingga dipakaikan apa? Selang. Hukum asalnya seorang yang sholat tidak boleh membawa najis. Maka kita tanyakan, bisa dilepas enggak ketika sholat? Oh, tidak bisa. Memang harus dipasang terus. Iya. Gimana ini? Kalau kita fatwakan tidak boleh, maka dia tidak sholat. Maka sholatlah dalam kondisi seperti itu. Ketika sudah sehat, maka kembali lagi hukumnya harus jauh dari najis. Ada seorang yang setiap gerakan ruku kentut, ya, udah wudu, sholat, ruku, ketekan kentut, ya. Sujud, ketekan dikit, kentut. Ya wudu lagi, wudu, sholat lagi, ketekan kentut lagi. Gimana ini? Udah nggak bisa terkontrol ini, ya, udah nggak bisa terkontrol. Maka sholat dalam kondisi yang penting Anda sebelum sholat berwudu, sembari berobat bagaimana agar kembali lagi sehat. Ya, ketika sudah sehat, maka kita fatwakan Anda kalau kentut sholatnya batal. Tapi kalau tadi difatwakan batal, kapan selesainya Pak? Sholat batal, wudu lagi, sholat lagi, batal, wudu lagi, sholat batal, wudu lagi, sholat duhur sampai isya. Ya, lihat betapa mudahnya ajaran Islam. Kalau perkaranya menyempit, maka meluas. Sakit tidak bisa menggunakan air, tayamum. Atau sakit, kalau pakai air akan bertambah sakit, maka bertayamum. Maka ketika sudah sehat, wudu lagi. Jangan masih tayamum. Itu. Kaidah berikutnya, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang asalnya terlarang. Apa maksud dari darurat? Mengancam 5 hal. Mengancam apa? 5 hal. Apa saja ikhwah? Dulu pernah saya sampaikan yang dikenal dengan ad-daruriyatul khams. Yang pertama agama, yang kedua apa? Jiwa, yang ketiga apa? Akal, 4 kehormatan atau keturunan, yang kelima adalah harta, mal. Mengancam agama, sebagaimana kisahnya sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Keluarga Ammar bin Yasir disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawan di awal-awal dakwah Islam. Maka dalam kondisi terluka, habis disiksa, dengan tubuh yang disayat oleh Abu Jahal, disuruh mengucapkan kata-kata kufur. Aku beriman kepada, disebutkan nama-nama berhala kaum musyrikin. Nah, ini ada 2 pilihan, Pak. Anda boleh mengambil azimah. Azimah. Apa azimah? Hukum yang sifatnya tegas. Hukum yang sifatnya tegas, itu namanya azimah. Ya udahlah, kalau saya dibunuh pun nggak apa-apa, yang penting saya bertauhid, Allahu Akbar. Nah, itu namanya azimah. Kemungkinan kedua, Anda mengambil rukhsah, keringanan.
ketika Anda sangat khawatir terhadap jiwa Anda, maka diucapkan secara zahir, tetapi dalam batinnya harus tetap beriman. Maka sahabat Ammar bin Yasir memilih opsi yang pertama apa kedua? Pertama apa kedua? Kedua apa ke pertama? Kedua. Ammar bin Yasir mengikuti keinginan orang-orang musyrikin dengan mengucapkan kata-kata kufur, dengan merasa bersalah. Ammar datang kepada Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah? Fa in adu fa'ud. Kalau mereka mengulangi, ulangi lagi. Jadi dibolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka ada orang yang mengambil azimah, tidak boleh mencela orang yang mengambil rukhsah. Ya. Itu dalam hal yang sangat fundamental, menyelamatkan jiwa sahabat Ammar bin Yasir. Hukum mengucapkan kata-kata kufur itu tidak boleh, haram. Tapi dalam kondisi darurat, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang dilarang itu, sesuatu yang darurat itu apa? Membolehkan apa yang dilarang. Seperti tadi memakan bangkai, makan makanan yang haram, hukumnya haram, tapi dalam kondisi terpaksa, apa hukumnya? Mubah saat itu, ya, karena darurat. Ya, karena darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Apa hukumnya? Ya, mencuri, ya, ayam milik orang, haram. Tapi dia betul-betul kelaparan, tidak ada yang bisa dia ambil kecuali ayam itu. Anggap ada, Pak. Ya, kalau di kota sih insya Allah banyak warung makan. Ya. Tapi ingat, ini ketika darurat, bukan ya jual ayam, nyolong ayam buat beli pulsa. Itu darurat nggak itu? Buat beli kuota, itu bukan darurat, Pak. Mengancam apanya? Ya. Nah itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173, "Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Siapa yang dalam kondisi terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan itu. Ya. Kaidah ketiga, ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Suatu yang terpaksa itu diambil kadar yang paling minimal, ya, sesuai dengan kadarnya saja. Sesuatu yang darurat tidak boleh melampaui batas. Ya. Apa hukumnya membuka aurat wanita? Boleh atau tidak? Kalau bukan istri maka tidak boleh. Ya. Tapi kebetulan ada seorang wanita yang berhijab, Masya Allah, kemudian dia harus segera operasi, misalkan operasi usus buntu di rumah sakit, ya, tertentu. Sebisa mungkin dokter bedahnya perempuan. Tapi kalau tidak ada, harus segera ditangani, maka dokter bedahnya laki-laki. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak, ikhwah?
Aduh, saya sebagai suami berat Ustaz. Tapi kalau nggak ditanganin, bahaya. Bisa lolos nih. Maka jangan antum mengedepankan ego di saat itu. Ya. Jangan pakai perasaan, tapi pakai akal. Segera tangani. Ini darurat. Bisa mengancam jiwa. Segera operasi. Tapi bagi dokter laki-laki, kebetulan dokternya udah ngaji, Masya Allah. Dokter bedahnya itu jemaah Masjid Al-Hikmah. Gimana itu? Boleh tidak membuka aurat? Membuka aurat sekadar paling minimal. Ya. Kalau memang harus dibuka perutnya, maka sedikit saja. Jangan berlebihan, dibuka yang lain. Ya. Sekadar apa yang dibutuhkan ketika apa? Operasi. Ya, jangan dengan alasan darurat dibuka yang lebar, padahal tidak butuh. Ya. Nah ini, ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Suatu yang darurat itu harus ya diambil dalam kadar yang minimal saja. Sama seperti orang yang memakan bangkai, hukumnya haram. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian makan bangkai, darah dan daging babi. Ya. Ketika makan daging babi untuk survive, karena tidak ada makanan sama sekali, dipanggang oleh dia, dalam hati enak juga ya. Akhirnya banyak yang dia makan. Tidak boleh ikhwah. Tetap karena itu diharamkan, maka kalaupun Anda mengkonsumsinya dalam kadar yang seminimal mungkin untuk bisa bertahan hidup. Ya. Untuk bisa bertahan hidup, entah makan ular, entah makan tikus, entah makan apa, untuk bertahan hidup. Ya, kalau bisa cari hewan yang halal, kalau dapat, kalau tidak ya sudah segera, tapi sekadar minimal mungkin. Ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Ya, sebagaimana orang yang sangat kehausan, tidak ada yang bisa dia minum, Masya Allah haus sekali. Ya, kalau di sini sih sehaus-hausnya nggak ada minuman ya, yang bisa diminum seperti antum ini. Pergi ke belakang minum keran, ya, masih halal. Tapi di suatu kondisi, entah itu di tengah padang pasir, entah itu di tengah hutan, ya, di gunung, kehabisan air, kehabisan apa, anggaplah itu ada. Nemu botol miras, dilihat masih ada isinya. Dia sudah kehausan sekali, sudah merasa ini kalau nggak minum apa, takut mati. Bolehkah minum air itu? Boleh, untuk bertahan hidup. Jangan kemudian ternyata enak ya, lalu sebanyak-banyaknya, itu tidak boleh. Karena ini hukum darurat, ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Ya. Nah, yang keempat, ma jaza li'udhrin batala bizawalihi. Kaidah yang berkaitan dengan al-masyaqqah tajlibu taysir adalah apa yang dibolehkan karena suatu sebab, maka ketika sebabnya hilang, maka hilang pula kebolehan itu. Ya. Dicontohkan di sini seperti seorang laki-laki yang memakai pakaian dari sutra. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengharamkan sutra bagi kaum laki-laki. Tapi ada seorang sahabat yang sakit kulit, ya, kalau pakai pakaian yang biasa
maka gatal. Maka dia minta izin kepada Rasulullah untuk memakai sutra. Maka Rasulullah membolehkan, ya, karena daripada dia tidak memakai baju, dibolehkan memakai pakaian dari sutra. Tapi ketika sudah sembuh, maka wajib dia melepaskan sutra itu, ya. Seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya, maka ada kewajiban bagi wanita itu untuk melakukan ihdad. Apa ihdad? Berkabung di rumah, ya. Berapa hari? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina thalathata ashhurin arba'ata ashhurin wa ashra. Betul? 4 bulan. Coba buka ayatnya. Iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya. Maka di masa ihdad itu, jadi masa berkabung, itulah masa iddah. Jadi sekaligus dia menjalani masa iddah, dia juga berkabung ihdad. Ya, di saat masa ihdad itu 4 bulan 10 hari, maka wanita tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah kecuali darurat. Seperti apa? Mencari makan. Seperti mencari makan dan tidak ada makanan lagi, maka dia harus keluar rumah untuk mencari makan. Ya, oke. Ini sudah mulai jarang dilakukan sebagian kaum muslimat. Ketika suaminya meninggal dunia, begitu mudah dia keluyuran keluar rumah. Ya, padahal tidak boleh dia memakai wewangian, tidak boleh dia bersolek, berhias selama masa iddah itu. Bahkan hukum asalnya tidak boleh keluar rumah dalam masa ihdad itu. Ya, ini hukum untuk menghormati suami. Kalau Anda mau berhias, Anda mau bersolek, Anda mau pakai pakaian yang indah, selesai masa iddah. Bahkan di masa ihdad itu tidak boleh, ya, kemudian dia berhubungan dengan laki-laki, ya, untuk membahas pernikahan, ya, tidak boleh. Jadi setelah masa iddah selesai baru dibolehkan dia menikah. Dalam masa berkabung itu seorang wanita tidak boleh keluar rumah kecuali seperti tadi untuk mencari makan dan seterusnya. Nah, kalau sudah ada yang bisa membelikan makanan untuk dia atau bahan makanan sudah ada di rumah, atau saat ini mudah untuk mendapatkan makanan dengan apa? Dengan membuka, ya, handphonenya, maka sang wanita harus tetap berada di rumah. Ya. Nah, ini contoh tidak sesuatu yang boleh karena uzur, maka ketika sebabnya sudah hilang dikarenakan uzur darurat itu, maka hilang pula rukhsahnya. Kemudian berikutnya yang kelima, al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain. Keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain. Kadang-kadang ada seorang yang mengambil hak milik orang lain karena terpaksa, ya. Maka ketika dia terpaksa, bukan berarti dia tidak mengganti. Seorang yang mengambil, ya, makanan milik orang lain karena betul-betul lapar sekali, tidak ada makanan yang bisa dia langsung makan kecuali itu, maka dia boleh mengambilnya, tapi dia harus mengganti.
Jadi dia hutang. Kecuali pemilik makanan itu membolehkan, ya sudah, halal. Tapi kalau disuruh mengganti maka harus mengganti. Maka sesuatu yang sifatnya ya terpaksa tidak menghilangkan hak orang lain. Ya, apalagi yang sifatnya tidak terpaksa. Ya, misalkan anak-anak ya ke sebuah tempat belanja, lalu dia menyenggol ya gelas atau apa yang bisa pecah, kemudian jatuh dan pecah. Pertanyaannya, orang tuanya mengganti atau tidak? Kadang-kadang orang tua beralasan dia kan tidak sengaja. Maka kita katakan bahwa iya, ketidaksengajaan tidak menghilangkan ya mengganti. Wajib tetap mengganti, karena itu ada hak orang lain dari pemilik barang tersebut ya. Yang keenam, idza ta'adzara al-aslu yusaru ila al-badal. Apabila hukum asal itu tidak bisa didapatkan, maka kembali kepada badal, penggantinya. Apabila hukum asalnya itu tidak bisa karena ada udzur, maka dilakukanlah alternatifnya atau badalnya, penggantinya. Misalkan orang yang sakit atau safar, lalu dia tidak berpuasa, maka dia harus mengganti. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit di antara kalian atau dalam kondisi safar, lalu dia tidak berpuasa, maka mengganti pada hari yang lain. Bukan berarti Pak Ustadz, saya kan safar atau saya kan sakit, berarti kan itu udzur ya. Maka udzur pula ya, saya dalam mengganti. Tidak, kita katakan udzur itu ya diganti dengan badal, dengan penggantinya, yaitu puasa ketika sudah sehat atau ketika sudah tidak safar, yakni di bulan berikutnya setelah bulan Ramadan ya. Nah, ini 6 kaidah yang disebutkan oleh Al-Ustadz. Saya tambahkan kaidah yang ketujuh, al-hajatu tunazzalu manzilatad darurah idza tarrat aw ghalabat. Hajat menempati hukum darurat apabila mendesak atau begitu mendominasi. Hajat bisa menempati hukum darurat apabila mendesak atau mendominasi. Jadi ada istilah hajat, ada istilah darurat. Tadi darurat kita sudah sampaikan, apabila menerjang salah satu dari 5 hal. Kalau hajat itu di bawah itu, Pak. Hajat itu di bawah itu. Anda makan itu kebutuhan. Makan 3 hari, 3 kali sehari, itu kebutuhan. Kalau antum sehari makan 2 kali, kuat. Buktinya bisa sahur sama buka puasa, kuat. Sehari makan 1 kali, kuat. Sehari tidak makan, besoknya baru makan. Jadi sehari itu kosong, tidak makan, hanya minum saja, kuat. Secara tubuh kuat. Jadi sebetulnya makan itu bukan darurat, tapi apa? Hajat, kebutuhan. Tapi di saat Anda sudah sangat-sangat lapar, disitulah darurat. Bisa difahami antara hajat dan darurat. Darurat itu ketika sudah Anda lapar sekali, itulah darurat. Jadi hukum makan asalnya adalah kebutuhan. Kebutuhan. Nah, kebutuhan yang mendesak
atau yang sangat mendominasi itu menempati ya darurat, bisa menempati hukum darurat. Nah, ini pertanyaan saya, antum memiliki surat izin mengemudi, SIM ya, surat izin mengemudi, meskipun bentuknya bukan surat, kartu, malah kartu keluarga kakak bentuknya surat, malah kartu. Harusnya dibalik ya, SIM itu harusnya kartu izin mengemudi, KIM harusnya. Kalau kakak harusnya surat keluar SK, harusnya karena bentuknya surat bukan kartu. Antum memiliki SIM itu kebutuhan atau darurat? Kebutuhan. Karena negara mewajibkan, ya sudah wajib. Tapi apa dibalik SIM itu? Oh, kalau tidak punya SIM Anda jalan nanti akan ditilang. Nggak punya lagi bisa kena tilang lagi. Nah, tilang berkali-kali biayanya lebih besar. Kalau Anda prediksi Anda adalah Anda sering ditilang, bisa kemungkinan besar ditilang ya, dengan tidak memiliki SIM yang awalnya hajat bisa menjadi darurat. Tapi kalau tidak, apa hukumnya menyuap untuk mendapatkan SIM? Maka kembali kepada itu, apakah itu masuk darurat atau hajat? Karena itu Allahu a'lam, melakukan suap untuk mendapatkan SIM itu tidak terlalu ya dilepas boleh begitu saja, tidak, sesuai dengan kondisi ya. Kalau Anda dari rumah naik motor hanya ke sawah, bolak-balik nggak pernah ada tilang ya, maka Anda tidak perlu menyuap, karena menyuap itu hukumnya haram. Sedangkan kebutuhannya tidak mendesak. Tapi kalau Anda melewati jalan-jalan yang kemungkinan besar bisa ditilang, maka itu baru kira-kira seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini 7 kaidah ya yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dan kaidah yang keempat, la darar wa la dirar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat. Ya, tadi sudah kita kaji cabang-cabang dari kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir, bahwa kesulitan membawa kepada kemudahan. Kaidah yang pertama adalah idza dhaqal amru ittasa wa idza ittasa'a dhaqa. Apabila perkara itu sudah menyempit maka menjadi meluas, dan apabila sudah meluas maka kembali menyempit. Kemudian kaidah yang kedua adalah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Ini disebabkan adanya perkara yang darurat, maka yang dilarang menjadi diperbolehkan. Yang ketiga, ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Suatu
keterpaksaan itu ditakar sesuai dengan kadarnya, yakni diambil bagian yang paling minimal, tidak boleh melampaui batas. Yang keempat, majaza li'udhrin batala bizawalihi, apa yang dibolehkan dikarenakan suatu uzur maka batal dengan hilangnya uzur tersebut. Yang kelima, al-ittirar la yubtilu haqqal ghair, keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain. Yang keenam, idza ta'adzara al-aslu yusaru ila al-badal, apabila ada uzur menggunakan yang asal maka kembali kepada badal. Dan yang terakhir adalah al-hajatu tunazzalu manzilat ad-darurah idza tarrat aw ghalabat, hajat itu bisa menempati kedudukan darurat apabila dia mendesak atau mendominasi. Mudah-mudahan itu bermanfaat kajian-kajian tadi berkaitan dengan cabang-cabang kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Barangkali ada pertanyaan dari jemaah, silakan ditanyakan.